Oh, itu lebih banyak lagi, itu mas kalian modus pasti. Oh, nah itu modusnya anak IT kayak gitu Iya, tuh. pasti kan. Bantuin ngoding, gue bantuin ngoding. Iya. Itu nggak dibantuin. Itu pasti tukerannya IG sama WA itu udah pasti. Kakak udah tahu banget ya kayak Itu seleb-belebnya trik-triknya mahasiswa. mahasiswanya ya. Bincang seru bareng anak IT yuk, hanya di Talkbox. Hai Sobat Digital, selamat datang lagi di Talkbox. Ketemu lagi sama Minbox Egin dan kali ini Minbox Egin kedatangan narasumber yang spesial nih. Karena biasanya kan narasumber kita itu dari mahasiswa ya kan. Kalau sekarang kita ambil dari angle yang berbaliknya nih, yaitu dari dosennya langsung kita datengin ke sini ya. Langsung aja yuk kenalan dulu sama narasumbernya Egin, Kak Yohan. Halo Kak. Halo. Boleh kenalan dulu Kak sama Sobat Digital? Oke, halo Sobat Digital, perkenalkan nama saya Yohan Mulyono. Sekarang saya menjadi dosen di salah satu universitas swasta lah di Jakarta. Jadi saya udah jadi dosen itu mungkin tahun ini tuh tahun ke-7 lah ngajar. Oh, udah lama ya Kak? Iya, Oke. jadi emang waktu itu habis kuliah langsung Ya. jadi dosen ya Kak. Oke, udah banyak nih pertanyaan di otak aku ya Kak ya. Tapi sebelumnya mungkin tanya kabar dulu ya Kak Yohan, sehat ya? Sehat. Oke, kesibukannya saat ini apa aja nih Kak? Kalau sekarang ini sih dari segi kerjaan ya. Kalau sekarang tuh aku kebetulan menjabat jadi bilangnya tuh kepala program kali ya, ketua program dari program cyber security. Lalu juga jadi dosen. Terus sekarang juga lagi menempuh pendidikan lanjut sih, lagi S3 sebenarnya. Oke, wow, keren banget ya Kak. Jadi selain jadi head of program juga lagi S3 ya Kak? Iya. Sebentar, head of program ini berarti semacam kaprodi gitu Kak atau gimana? Kalau Kaprodi itu sebenarnya lebih di atas satu lagi. Jadi ini prodi itu bisa punya banyak program. Nah, aku yang ngelit salah satu program ini. Oke. Jadi head of programnya cyber security di salah satu universitas swasta gitu ya Ya. Kak ya? Mantul. Dan sekarang lagi kuliah S3 Kak? Lagi kuliah S3. Oke. Itu susah nggak Kak bagi waktunya tuh? Bagi waktunya sih sebenarnya untuk ngerjain tugas sebenarnya susah sih enggak. Cuman memang akan lebih banyak waktu yang kesita dan harus ada activity yang dibuang. Nah, activity yang dibuang jadinya ya main game-nya di Oke, berarti emang sebenarnya adalah gamers. Ya, sebenarnya bisa dibilang gamers, cuman sekarang nggak bisa lah main Oke, game. bisa ya. Jadi skala prioritas dulu Ya, ya. ada prioritas lah. Oke, sebelum aku tanya-tanya tentang kakak jadi dosen nih, aku mau tanya dulu kenapa sih kak ke bidang cyber security gitu? Oke, kenapa bidang cyber security ya? Jadi sebenarnya cyber security itu dari dulu itu sudah apa ya, kita bilangnya tuh kalau aku bahasa aku tuh lahan basah gitu. Jadi kayak memang lahan yang masih expert itu masih dikit dan orang-orang yang bisa memahami juga masih dikit. Dan aku sebenarnya mungkin salah satu opportunity taker-nya ya. Jadi pengen ke sini. Gitu, karena kalau kita ngomongin IT, dulu tuh dosen aku inget banget ya. Dosen aku pernah bilang, ini kalau kita nonton konser, kita lempar koin gitu ya. Itu ada kemungkinan besar yang ngambil tuh programmer. Saking banyaknya programmer yang ada di Indonesia gitu sekarang. Oke, benar-benar. Nah, jadi kalau mau lebih menonjol, mesti ambil spesialisasi. Oke. Nah, aku pilih cyber security. Oke, dan juga benar nggak sih kak, emang spesialis di bidang cyber security itu emang masih sedikit juga ya kak ya di Indonesia? Iya, kalau menurut data sih yang sering aku baca ya, kita ngomongin dunia ya benar, dunia itu masih kekurangan gitu untuk orang-orang yang bisa gitu ya spesialis di cyber security. Kita nggak ngomongin mungkin Indonesia doang atau di mana gitu ya, tapi memang kita levelnya tuh global itu masih kekurangan untuk cyber security. Oke, berarti emang SDM-nya juga emang masih sedikit di bidang cyber security. Berarti ini adalah peluang ya kak ya? Peluang. Oke, kakak kan terjun nih ke bidang cyber security ya? Ya. Pas terjun ke bidang cyber security itu emang udah kepikiran, oh jadi dosen deh gitu, atau gimana tuh kak? Kalau pertama kali terjunnya itu sebenarnya belum pernah kepikiran jadi dosen. Oke. Jadi sebenarnya kalau ditanya demen cyber security dari kapan, itu dari kuliah semester akhir. Jadi kalau nggak salah semester 6, semester 7 kalau nggak salah ya. Nah lalu setelah lulus itu sebenarnya sempat kerja beberapa kali. Oh, Jadi baru akhirnya dapat opportunity buat waktu itu dapat kesempatan untuk ambil beasiswa S2. Jadi kalau ngajar itu kan memang mesti ada studi lanjut ya, jadi nggak bisa tuh cuman S1. Nah setelah itu memang programnya itu khusus untuk buat jadi dosen, jadi memang di training tuh. Bahasa Inggris lah, pedagoginya, cara ngajar, interaksi dan segala macam. Berarti memang sebenarnya dari awal tuh nggak kepikiran ya kak mau jadi dosen ya? Ini kalau cerita ke teman-teman ya sebenarnya kalau kita panggil ya teman-teman aku nih ya, dosen loh, itu hampir semua itu, wah Yohan jadi dosen. Dulu tuh, ya dulu bandel lah, pasti lah ya. Kayaknya aku bukan tipe orang yang
lurus gitu, kayak tiap hari jadi soyangan dosen, duduk paling depan, bolos pernah bolos. Malas kerjain tugas pernah, sering gitu ya, tapi ujung-ujungnya jadi dosen itu berkaget sebenarnya. Jadi kalau ditanya dari awal nih, udah dari SMA gitu ya, impiannya apa? Gak ada gitu buat pikiran jadi dosen. Oke. Sebenarnya aku sempat ngobrol-ngobrol sama temenku dulu ya Kak. Ada temenku tuh ngomong gini, aduh nggak mau jadi guru atau dosen. Kenapa? Soalnya guenya juga bandel, nanti gue ngerasain karma gitu. Nah Kakak sempet takut kayak gitu nggak sih Kak? Itu bukan takut lagi, udah ngerasain sekarang. Udah ngerasain karmanya ya, tapi kan kitanya mesti adaptasi gitu ya. Iya. Nah, soal sekarang juga kalau masih pakai taktik-taktik yang lama itu udah ketahuan lah semuanya. Bener-bener. Lagian kalau misalnya kayaknya untuk jadi dosen sekarang, terus kayak yang ngajarinnya cuma ngasih PPT, terus kasih tugas, udah gitu ditinggal, kayaknya nggak akan bisa diterima mahasiswa juga nggak sih Kak? Nggak bisa. Kalau untuk yang generasi sekarang ya, itu udah nggak bisa. Itu sudah mesti ada sumber tambahannya. Jadi maksudnya, ini ada video ya, kita bongkar film, kayak misalkan kita ngomongin cyber security, filmmaking banyak, kita bongkar aja. Ngomongin apa? Mr. Robot. Atau ngomongin film-film hacking yang Snowden, atau film-film drakor aja banyak kok sekarang adegan hackingnya, kita bedah. Nah jadi kan itu lebih nyambung gitu sama mahasiswa sekarang dibandingkan nih PPT, baru buka PPT udah kelihatan angkanya tuh ya. 100 slide-nya, orang udah lemes ya. Udah males ya Kak? Belum juga opening, orang udah males. Nah ya, kalau sekarang sih strategi aku gitu ya, jadi PPT tuh kalau bisa paling banyak tuh kayak 20 halaman aja udah gitu. Jadi jangan sampai 50 dibacain semua, itu mah udah ngantuk ya Kak, ngantuk, bisa tinggal. Iya benar-benar. Tapi aku ngebayangin ya, berarti kelasnya Kak Yohan ini seru banget loh, nonton film, bedah film. Ada lagi nggak Kak hal-hal seru lainnya yang biasa Kakak lakuin di kelas gitu? Nah kalau biasa tuh sebenarnya nonton film juga nggak sering itu, cuman yang paling sering aku lakukan itu adalah jadi take and give sebenarnya. Jadi kan aku kan kasih nih ilmu ke mahasiswa-mahasiswa. Nah pas mereka lulus, kalau udah jadi alumni, aku ngobrol lagi. Nah terus minta mereka sharing pengalaman, dari pengalamannya aku cerita lagi ke juniornya. Diputar terus tuh, jadi aku mau tetap anak-anak ini, mahasiswa ini tuh up to date. Jadi sebenarnya tuh sekarang yang terjadi tuh apa sih di industri gitu, atau kita ngomongin di startup lah, di fintech lah, atau di mungkin ada yang mungkin kerja di luar negeri. Itu apa sih yang terjadi? Nah, aku ceritain lagi. Kadang-kadang kalau kayaknya seru banget nih, undang alumninya. Jadi itu tuh kegiatan yang sekarang tuh paling suka aku lakukan. Jadi ngobrol sampein ngobrol. Jadi udah dikasih, dia udah lulus, balikin lagi, puter lagi terus gitu. Aduh, jadi pengen jadi mahasiswa Kak Yohan deh. Saya kayak seru banget gitu kan, biasanya dosen-dosen tuh ada yang nggak ngerti gitu ya maunya mahasiswa kayak gimana, harusnya mahasiswa aja ikutin dosennya gitu kan ya Kak ya. Tapi kalau Kak Yohan mencoba membuat kelas seseru itu gitu ya Kak ya, biar ya, masih mencoba, masih belajar. Masih belajar, tapi terdengarnya seru banget loh Kak. Oke, Kak Yohan setelah 7 tahun ya, berarti menjadi dosen. Ada nggak sih hal-hal yang Kakak temukan gitu ya, yang kayak, oh ternyata gini ya jadi dosen tuh gitu? Hal-hal yang baru ditemukan ya pas jadi dosen ya? Yang bikin Kakak tuh shock, oh ternyata jadi dosen tuh kayak gini ya rasanya gitu? Banyak sebenarnya. Jadi yang sebenarnya paling basic itu adalah, kalau dosen itu sebenarnya nggak cuma ngajar. Jadi kita mungkin tahunya tuh, ini dosen ngajar, kalau mahasiswa libur ngapain? Iya benar-benar. Gitu kan. Nah jadi dosen tuh sebenarnya banyak modelnya. Mungkin beda unit beda kali ya. Cuman mungkin patternnya kurang lebih sama lah. Jadi dosen itu nggak hanya kita ngurusin ngajar doang. Dosen tuh ada tugas lain, kayak kita mesti buat research, penelitian, itu ada nilainya tuh. Kita mesti ada bisa memberi ke masyarakat juga, P2M ya. Kalau perusahaan mungkin CSR. Kita mesti ada pengembangan diri. Jadi makanya aku kan masih pursuing certifications, masih ngajar-ngajar ilmu lagi lah. Jadi nggak hanya itu, dan kalau kita mau istilahnya ya terlibat lebih dalam di jurusan itu bisa. Kayak aku nih sebenarnya kan sekarang kan menjabatnya sebagai ketua program nih. Itu ya ada kerjaan sebagai ketua programnya. Ya pasti handling mahasiswa nih kan, mahasiswa kan ya bisa aja ada problem. Terus misalkan ujiannya bermasalah, mungkin nanti kita disuruh undang dosen tamu, dosen tamunya ternyata nggak bisa gitu atau gimana. Jadi ya selain handling problem juga kita ya cari-cari narasumber lain nih. Jadi misalkan lagi up to date nih misalkan tentang blockchain, kita coba cari nih orang yang ngerti blockchain itu siapa, kita invite, kita meeting, kolaborasi. Ya intinya pokoknya kalau kerja di dunia akademis ini, jadi bilang dunia akademis ya, itu memang mesti tujuannya adalah improving ya academics quality itu sendiri.
Jadi ya dari segi apapun, pedagogi lah, ilmunya, konten, kedosenan, mahasiswa, research, jadi memang semuanya diurusin gitu. Oke, dan berarti nggak cuma ngajar di kelas? Cuma ngajar, dan itu yang orang-orang nggak tahu. Oke, Kak, ini menurutku Kakak nih menarik ya, karena biasanya orang yang punya skill di bidang cyber security, itu mereka tuh maunya mau jadi praktisinya aja gitu kan. Tapi Kakak tuh memutuskan untuk di bidang edukasinya gitu kan. Apa sih Kak yang bikin Kakak memutuskan di bidang edukasinya gitu? Iya, jadi kalau dibilang tuh ya kan punya skill di praktisi gitu ya. Tapi kalau dibilang skill aku sedalam itu sebenarnya nggak sedalam itu. Jadi mungkin kalau aku lebih pede dibilang tuh dalamnya di pedagoginya ya, di teaching. Mungkin aku juga lebih pede kalau dibilang public speakingnya lebih oke dibandingkan di skill cyber security ya. Itulah kenapa mungkin jadi dosen ya. Tapi kenapa sih lebih pilih jadi dosen? Karena apa ya, visi, sebenarnya aku punya visi diri sendiri gitu. Visi diri aku sendiri itu adalah bikin Indonesia tuh lebih sehat gitu loh. Lebih sehat itu dalam artian negatif konten, negatif komen lah, negatif status, berita-berita hoax tuh pengen dihilangin. Tapi kalau kita kerja sendiri, nggak mungkin bisa. Capek. Nggak mungkin bisa kita kerja sendiri. Jadi aku pengennya ya menghasilkan agent of change-nya aja gitu. Oke. Jadi visinya sendiri tuh pengennya gitu. Jadi kalau dibilang mau memajukan pendidikan Indonesia itu kayaknya terlalu jauh gitu kan. Iya, dan terlalu klasik. Terlalu klasik. Tapi kalau aku sendiri ya pengennya tadi tuh dengan cara ya ini ngajar di cyber security, ngasih tau bahwa ini tuh nggak boleh, nanti kalian yang sebarin lah ya. Oke, wow keren banget ya Kak. Jadi emang mau di bidang edukasi ya karena mau membentuk itu visi Kakaknya itu betul. ya. Kira-kira gitu lah. Oke, tapi Kakak sebenarnya suka ngajar nggak sih Kak? Suka, kalau dibilang suka, sebenarnya bukan suka ngajar, suka ngomong. Oh iya, Kalau ngajar betul. suka ngomongnya. Nah, terlihat ya Kak, suka cerita. Dari tadi ngobrolnya tuh kayak ngalir gitu ya. Kalau orang IT kan mungkin itu ya, tipikalnya kaku gitu ya. Nah ini nih, baru aja mau aku tanyain gitu ya? nih Kak ya. Baru ini Kakak cenayang ya. Aku baru mau tanya ini Kak, karena kan anak IT tuh kesannya kan introvert ya Kak. Kakak ini sebagai dosen IT nih Kak, ngelihat mahasiswa IT kayak gimana sih Kak? Mahasiswa IT ya, jadi kalau mahasiswa IT pada umumnya ya, bener sih lebih banyak yang introvert. Jadi kalau satu kelas itu, paling kalau yang kita bilang vokalnya, yang kalau kita tanya selalu jawab dan segala macam, paling banyak 5 orang. 5 orang lah. Oke, berarti yang lainnya kayak mungkin fokus aja gitu sama laptopnya gitu ya Kak? Kita bilangnya bukan introvert, tapi kreatif untuk dirinya sendiri. Jadi nggak mau dibagi gitu. Bahasa lainnya. Ya, namanya kreatif tapi untuk dirinya sendiri. Oke, terus Kakak kalau misalnya menanggapi yang kayak gitu tuh gimana sih Kak? Kakak lebih senang mahasiswa yang aktif atau kreatif untuk dirinya sendiri itu? Aktif lah, udah pasti aktif kan, biar ya kan pengennya ngobrol gitu di kelas ya. Maksudnya pengennya tuh ke kelas itu kita udah nggak bawa PPT lagi. Kenapa? Karena PPT mereka bisa download sendiri. Mereka bisa baca sendiri, mereka bisa memahami sendiri, googling sendiri, udah banyak lah. Tapi yang mereka nggak bisa adalah mungkin mereka punya keresahan di dirinya, kita nggak tahu. Mungkin mereka punya pemikiran, kita nggak tahu. Nah, pas kita mau gali, mereka juga ngomongnya mungkin masih malu, tapi nggak tahu nih apakah gara-gara efek, orang bilang mungkin gara-gara SMA kali, gara-gara apa. Jadinya mereka tuh lebih senang kalau di approach-nya tuh personal gitu. Kalau proses personal tuh mereka biasa lebih open, tapi kalau kayak di kelas gitu ya, tuh mereka diem. Jadi aku tuh suka punya trait khusus kalau pas lagi ngoreksi ujian nih. Kan aku kan sering ngasih kan ujiannya kasus ya, analisa gitu. Pas aku baca, gila nih bagus banget nih tulisannya. Biasanya aku akan approach-nya tuh dengan cara sombong lo ya. Jadi kelas lo ngomong-ngomong tapi lo sebenarnya bisa ngelakuin ini. Kenapa gitu? Jadi biar mereka tuh sadar bahwa potensi mereka tuh di-appreciate gitu. Jadi itu caranya beberapa. Berhasil nggak? Pasti ada yang gagal tapi ada yang berhasil juga. Jadi ya gitulah, sebisa mungkin sih mau appreciate dia. Jadi sehingga dia mau nggak ya nanti berubah itu jadi lebih mau vokal gitu di kelas. Tapi beberapa berhasil sih. Cuman tanggapannya ya kalau nggak berhasil juga susah sih, karena kan aku waktu itu terbatas juga ya, butuh buat diri sendiri juga. Kalau setiap 24 jam ngurusin orang-orang kayak begini, waduh. PR ya Kak? Iya, PR banget. Oke, berarti Kakak nih ini nggak dosen killer atau bukan? Wah, itu masih tanya ke mahasiswa ya. Cuman kalau diri sendiri tuh nganggapnya sih dosen tegas lah. Dosen tegas, karena aku punya beberapa peraturan gitu. Aku tuh dari dulu punya satu value ya yang aku selalu pegang adalah tepat waktu. Jadi aku tuh selalu ngehargain orang yang
tepat waktu. Dengan cara aku sendiri juga nggak telat. Jadi aku selalu, ini boleh dikonfirm nih ke mahasiswa kalau ada yang nonton ya. Iya boleh di komen ya, tulis di komen yang nonton mahasiswanya Kak Yohan. Ini boleh dikonfirm, aku tuh selalu kasih peraturan kalau misalkan kalian telat lewat dari, kan kalau univ aku kan itu ada keterlambatan 30 menit kalau nggak salah. Itu mereka masih boleh masuk. Aku bilang di aku tuh cuma 10 menit. Tapi kalau aku telat, per 1 menit aku telat, nilai UTS atau UAS mereka akan plus 1 per 1 menit. Akibatnya apa? Aku nggak pernah telat gitu. Tapi mungkin dari posisi mahasiswanya jadi ngedoain ya Kak. Iya, Semoga Kak mungkin. Yohan telat biar nilai UTS gue naik. Betul, betul. Mungkin akan ada, mungkin nanti ada sewa preman kali ini, hadang di jalan. Takut. Jangan gitu ya. Tapi enggak, jangan selama ya. ini enggak. Selama ini enggak pernah telat jadi. Ya benar-benar. Benar. Tapi Biar kita juga kasih contoh kan. Kita Iya, juga biar. jangan suruh mahasiswa yang telat, kita hanya yang telat. Iya benar. Karena ini kan aku sering dengar ya gitu. Katanya cewek IT itu paling cuman 10% dari kelasnya gitu. Bener nggak sih? 10% ya, 10%, 10-20%. Iya, Confirm lah itu ya. Bener ya? Dari banyak cowoknya. Oh, itu menghadapi kelas yang kebanyakan cowok kayak gitu susah nggak sih Kak? Enggak sih, sebenarnya sama-sama aja. Sama aja ya? Sama-sama aja. Kalau misalkan sebenarnya kalau kita bilang cowok ceweknya, cewek yang pasif juga banyak, cowok yang aktif juga banyak. Jadi nggak harus selamanya. Oh kayaknya kalau di sekolah kan kayaknya cewek pasti rajin. Iya betul. Kalau kita pagi-pagi belum ngerjain tugas, nanya pasti ke cewek gitu. Betul. Nah kalau di nggak tahu sih, kalau di univ tempat aku ngajar sih ya sama-sama aja lah. Nggak selalu selamanya cewek yang lebih vokal, cowok yang lebih diem, cowok yang bandel. Ya udah, atau gara-gara perbedaan zaman atau gimana lah ya. Ya, udah banyak ya cowok-cowok rajin gitu ya. Banyak banget. Cowok-cowok yang nyontekin ke cewek malah ya. Banyak, itu lebih Iya. banyak lagi, itu mas kalian modus pasti. Oh, nah itu modusnya anak IT kayak gitu Iya, tuh. pasti kan. Bantuin ngoding, gue bantuin ngoding. Iya. Itu nggak dibantuin. Itu pasti, tukerannya IG sama WA itu udah pasti. Kakak udah tahu banget ya kayak Itu selebelum kayak trik-triknya mahasiswa. mahasiswanya ya. Oh, sedekat itu Kak Yohannya berarti sama mahasiswanya ya. Oke, Kak Yohan, selama 7 tahun jadi dosen nih, apa sih tantangan terbesarnya Kak Yohan yang pernah Kak Yohan rasain gitu selama menjadi dosen? Kalau tantangan sebenarnya ganti-ganti sih. Jadi dulu tuh sebenarnya ketika tahun pertama ngajar ya, ini waktu kayak masih dosen-dosen pemula ya, itu idealis banget. Idealisnya dulu adalah nggak boleh ada satupun mahasiswa yang gua ajarin itu nggak lulus. Oke. Nggak boleh tuh, artinya semua harus bisa. Tapi ternyata ya idealisme hanya menjadi suatu idealisme kan. Karena kan kita nggak bisa lah ngerit semua orang gitu, selalu akan ada faktor eksternal. Itu tantangan pertama tuh. Akhirnya ya udah tuh tahun ketiga, tahun keempat udah akhirnya merasa ya nggak mungkin lah kita bisa nge-reach semua itu 100% gitu. Pasti juga mereka akan ada momen dimana dari merekanya mungkin yang nggak mau belajar, mungkin dari mereka juga nggak tertarik. Mau kita bikin sebagaimanapun juga kalau dari diri mereka udah ya mungkin habis putus gitu, kita nggak ada yang tahu ya. Jadinya ternyata pas putus itu materinya adalah materi penting gitu. Jadi nggak ada yang tahu. Itu tantangan yang pertama tuh. Kalau buat akhir-akhir ini adalah sebenarnya lebih ke ya gara-gara COVID ini nih, si dunia physical digital ini, itu tuh kalau buat aku tuh nggak berhenti sampai di sini. Jadi kayaknya untuk ke depan itu dunia ini akan ya startnya dari sini gitu loh. Kalau dulu kan udah pasti ya lu datang ngajar, kita buka PPT, gue bisa ngeliat lu. Tapi kalau sekarang ini kayaknya ini akan berlanjut terus gitu. Yang dimana berarti kita secara shock gitu ya, secara kaget, metodenya harus ikut berubah juga. Iya betul. Dan jujur aja aku belum menemukan satu formula metode yang bagus banget gitu. Karena ya tadi, orang kalau pas di Zoom ditanyain pun masih nggak mau jawab dan segala macam. Itu kan artinya kan metodenya masih kurang nih. Kita nggak bisa bilang, oh mungkin mahasiswanya aja kali. Enggak lah, kalau aku bilang mungkin metodenya masih belum ketemu yang pas. Oke. Gitu. Jadi itu tantangan terbesarnya untuk sekarang dan ke depan gitu kalau buat aku. Betul. Karena sekarang udah yang online itu ya Kak ya. Iya. Karena dari segi mahasiswa juga kadang mereka jadinya kayak bukan males-malesan ya, apa ya jadinya ya. Karena yang tadi Kakak bilang kayak misalnya oh ya udah join aja Zoom gitu kan, nanti Betul. langsung sambil main game aja gitu kan. Betul, karena environment juga mendukung. Kalau di kelas kan nggak mungkin tiba-tiba udah tiduran gitu. Ya benar. Tapi kalau di rumah kan kayak memungkinkan banget. Sambil tiduran. Oke. Ada barangnya soalnya. Kalau di kelas nggak mungkin, oh izin ya mau tidur nggak? Nggak mungkin. Oke, tapi kalau kelasnya Kak Yohan itu harus on cam nggak? Aku salah satu yang tidak mewajibkan karena aku percaya sama mereka. Tapi lebih sering dikecewakan sih sebenarnya kepercayaannya. Jadi ya buat kalian yang nonton Sedih. mahasiswa ya tolong ya.
Ngajar tuh susah loh, coba deh kalian ngajar. Ya, ditantang loh. Oke, tapi ini menarik banget karena biasanya kan dosen-dosen, ayo semuanya on cam ya gitu ya. Tapi kalau kakak percaya aja ya. Percaya aja. Oke, jadi tolong untuk mahasiswanya Kak Yohan jangan disia-siakan kepercayaan ini, oke? Percayaan semua dosen lah, dosen Nah. capek loh ngajarin. Oke, capek loh ngajarnya loh, itu butuh prepare loh. Awas sentil gitu. Oke, Kak Yohan, last question nih dari aku nih. Mungkin ada pesan buat sobat digital yang juga pengen nih jadi dosen gitu. Oke, buat teman-teman yang mau jadi dosen ya, jadi kita tuh sebelum jadi dosen ya kita mesti tahu sih sebenarnya bahwa kita tuh jadi dosen ini apakah cuma iseng-iseng atau cuman maunya gaji tinggi atau gimana ya. Actually sebenarnya kalau ngomongin gaji pasti jauh lebih kompetitif di industri. Jadi dosen itu bukan hanya sekedar uang, nggak hanya sekedar iseng, hobi atau apa, tapi kita mau contribute di mana di pendidikan ini. Apakah kita lebih pengen, sayang nih gue udah research panjang-panjang tapi tidak disebarkan. Pengennya melalui apa? Pengajaran. Nah jadi kalau kita cuma setahun 2 tahun, itu tuh menurut saya sih pribadi ya itu nggak ada rasanya sih. Jadi dosen kalau cuma setahun 2 tahun udahan lah, cuma kayak mau nyobain doang. Kan kalau sekarang kan anak-anak kan gitu ya. Menyobain ini, loncat sini, loncat sono. Tapi kalau dosen itu buat menjadi suatu batu loncatan, lalu mau loncat lagi, ya mungkin itu belum menjadi suatu cycle gitu. Jadi mendingan kita pastikan dulu nih kalau mau jadi dosen, kita mau contribute-nya di mana gitu. Oh kita mau contribute di research, kita mau contribute di pedagogi, kita misalkan mau memang tadi tuh yang mau memajukan pendidikan Indonesia, tapi dari detailnya tuh di mananya gitu. Mungkin mau apa, mau bikin Jarvis gitu ya di Iron Man atau apa, dan mau ngajarin anak-anaknya soal bikin Jarvis. Jadi harus ada continuation-nya gitu loh, berkepanjangannya ngajar ini mau berapa lama. Jadi jangan jadi batu loncatan lah ketika buat jadi dosen. Harus komit. Dan juga mungkin niatnya juga harus dibulatkan ya Kak ya. Buat dulu, jadi jangan cobain setahun, bosan setahun ngajar tuh nggak ada apa-apanya deh. Gak kerasa, belum juga deket sama mahasiswa. Iya, bener. Iya kan Kak? Kan nggak bisa modus gitu ya. Iya, modus dong. Oke deh Kak Yohan, makasih ya udah ngobrol-ngobrol sama aku nih di Talkbox kali ini. Semoga sukses selalu ya. Thank you, sukses juga. Oke deh Sobat Digital, makasih ya yang udah ngikutin Talkbox-nya Minbox nih sampai penghujungnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalakan notifikasi channel ini biar kamu nggak ketinggalan informasi terpenting seputar dunia IT. See you on next video ya Sob, bye! Bincang seru bareng anak IT yuk, hanya di Talkbox.